Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kesultanan Islam di Pulau Sumatera. Topik yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama diawali dengan perkenalan, setelah itu Kesultanan Samudra Pasai, setelah itu Kesultanan Kampar Riau, dan yang terakhir Kesultanan Palembang Darussalam. Pertama-tama perkenalan, ini adalah anggota-anggota pada kelompok 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, tepatnya di dekat kota Lak Saumawe, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bahasa yang digunakan di kerajaan ini adalah bahasa Melayu. Ibu kota terletak di Pasai, mata uang yang digunakan koin emas dan perak. Periode pemerintahan kerajaan ini sekitar 3 abad, yaitu tahun 1267 sampai 1524 Masehi. Nama lain dari Samudra Pasai adalah Samudra Darussalam. Munculnya kerajaan ini diawali dengan kedatangan para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Akhirnya, lama-kelamaan para pedagang ini kemudian menetap dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Tujuan utama didirikannya kerajaan ini adalah untuk menguasai hasil perdagangan rempah-rempah, terutama lada. Kerajaan ini didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil yang merupakan seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir pada tahun 1267 di Aceh. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah sekitar tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Proses Islamisasi. Pedagang Persia, Gujarat, dan Arab pada awal abad ke-12 membawa ajaran Islam aliran Syiah ke pantai timur Sumatera, terutama di Perlak dan Pasai. Saat itu aliran Syiah berkembang di Persia dan Hindustan, apalagi dinasti Fatimiyah. Sebagai penganut Islam, aliran Syiah sedang berkuasa di Mesir. Utusan Mamluk mengangkat Marah Silu menjadi sultan di Pasai dengan gelar Sultan Malikul Saleh. Marah Silu yang menganut aliran Syiah berubah menjadi aliran Syafi'i. Sultan Malikul Saleh digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Sultan Malikul Zahir, sedangkan putra keduanya kembali menganut aliran Syiah. Peninggalan. Yang pertama adalah dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas. Jadi dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai terbuat dari 70% emas murni 18 karat tanpa campuran kimia kertas. Ada dua jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Yang kedua adalah stempel kerajaan. Tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga stempel kerajaan ini adalah kepunyaan Sultan kedua, yaitu Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan sampel ini berada di Desa Kutakrueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran sampel yang ditemukan yaitu 2 kali 1 cm dan terbuat dari tanduk hewan. Yang ketiga adalah cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Yang keempat adalah naskah Surat Sultan Zainal Abidin, ditulis oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1508 Masehi atau 923 Hijriah. Ditulis menggunakan bahasa Arab, ditujukan ke Kapitan Moran. Terdapat nama-nama kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Samudra Pasai, yaitu Negeri Malaka dan Pariaman. Yang kelima adalah nisan atau makam. Beberapa nisan atau makam para raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu nisan Sultan Malik As-Salih, makam Tengku Sidi Abdullah Tajul Nilah, dan masih banyak lagi. Lalu ini adalah gambar peninggalan-peninggalan yang tadi sudah dijelaskan. Ada dirham, stempel kerajaan, cakradonya, naskah surat, dan nisan atau makam. Kesultanan Kampar Kiri. Kesultanan Kampar Kiri atau Kerajaan Gunung Sahilan ialah kerajaan yang berada di sekitar Batang Kampar Kiri, yang sekarang wilayahnya masuk ke dalam Kabupaten Kampar di Riau, dengan ibu kota Gunung Sahilan dan bahasa Melayu atau Minangkabau.
serta periode pemerintahan dari 1700 sampai dengan 1945. Adapun latar belakang sebelum berdirinya Kerajaan Kampar Kiri, yakni wilayah Kampar Kiri pernah dikuasai oleh Kerajaan Kuntu di Minangkabau Timur. Pada 1905, Kampar Kiri berstatus sebagai Zalfesur Hindia Belanda di bawah Andaraf Dileng Kampar Kiri, Abdaling Bengkalis, serta Keresiden Sumatera Timur. Kerajaan Kampar Kiri didirikan pada 1700 oleh salah satu putra yang Pertuan Pagaruyung, yakni Tengku yang Pertuan Bujang Sati. Adapun struktur pemerintahan yang dibagi menjadi dua kekuasaan, yakni Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Rantau Daulat adalah daerah pusat kerajaan yang dipegang oleh Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri di Gunung Sahilan yang berkuasa atas 14 kenegrian. Adapun Rantau Andiko adalah daerah yang dikendalikan oleh Khalifah dan berempat di Mudik. Berikut adalah proses Islamisasi Kesultanan Kampar Kiri. Kuntu Kampar adalah daerah pertama di Riau yang berhubungan dengan orang-orang Islam pedagang. Hal ini dimungkinkan karena daerah ini telah berhubungan dengan pedagang asing dari negeri Cina, India, dan Arab Persia. Daerah lembah sungai Kampar kanan atau kiri merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode 500 sampai 140 Masehi. Berdasarkan perjalanan para penyiar agama Islam yang datang sebagai pedagang, kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam telah sampai di Riau. Ada beberapa peninggalan dari Kesultanan Kampar Kiri. Yang pertama ada Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan adalah kerajaan yang paling lama, hampir 400 tahun menguasai dan memerintah di wilayah hukum adat Rantau Kampar Kiri. Yang kedua, ada Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini dibangun pada tahun 1901 Masehi atas prakarsa seorang ulama bernama Engku Mudo Songkal. Yang ketiga, ada makam Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah seorang penyebar agama Islam yang juga merupakan tuan guru dari Tarekat Naqsybandi. Yang keempat, ada Balimau. Balimau Kasai adalah sebuah upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di sini juga ada beberapa foto dari peninggalan-peninggalan yang sudah disebutkan tadi. Ada Kerajaan Gunung Sahilan, Masjid Jami Air Tiris, Makam Syekh Burhanuddin, dan juga Balimau. Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam berpusat di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhuan Abdurrahman pada tahun 1659. Dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Untuk bahasa yang digunakan, Melayu, Melayu Palembang, Palembang Jengho, Basemah, dan Jawa. Masa pemerintahan dari tahun 1659 sampai dengan 1823. Mata uang, Pitis Palembang, Gulden Hindia Belanda, dan rupiah. Latar belakang. Antara 1647 sampai dengan 1659 terjadi perselisihan antara Palembang dengan Fok terkait hak monopoli perdagangan lada di Sungai Musi. Mataram yang seharusnya menjadi pelindung Palembang tidak melakukan apapun pada 1659. Keraton Kutub Gawang menjadi lautan api dan rata dengan tanah oleh serangan Fok. Pangeran Sido Ing Rejek meloloskan diri. Ia mangkat di Dusun Indralaya, Saka III. Pendiri. Setelah diperoleh kesepakatan, pilihan jatuh pada Ki Mas Hindi atau Pangeran Candiwalang, adik dari Pangeran Sido Ing Rejek sebagai penguasa negeri Palembang selanjutnya. Namanya pun diubah menjadi Abdurrahman. Melalui perubahan gelar ini, Pangeran Ki Mas Hindi tercatat sebagai pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Palembang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Berdasarkan data sejarah yang ada, struktur pemerintahan di ibu kota Kesultanan Palembang dibedakan dari struktur pemerintah di pedalaman yang disebut uluan. Di ibu kota langsung di bawah sultan, sedangkan pelaksanaan tugas harian pemerintah biasanya dilakukan oleh putra mahkota atau pangeran ratu. Sedangkan struktur pemerintahan di bawahnya disebut 4 mancanegara sebagai bagian dari Pancalang 5 yang masing-masing dipegang oleh mancanegara pertama, Pangeran Natadiraja, mancanegara kedua, Pangeran Citra, mancanegara ketiga, Pangeran Penghulu Nata Agama, mancanegara keempat, Kiai Tumenggung Karta. Proses Islamisasi. Menurut sejarah, Islam masuk ke Palembang diperkirakan pada awal abad ke-1 Hijriah atau awal abad ke-8 Masehi.
Sepanjang abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi, Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat sehingga berdiri sebagai kerajaan Islam Kesultanan Palembang. Ada banyak pendapat tentang masuknya Islam ke Sumatera bagian selatan. Contohnya, 1. Pengaruh kekuasaan politik Islam di masa itu, yaitu Khulafaur Rasyidin, 632 sampai 661 Masehi. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1268 Masehi dan seterusnya. 2. Penguasaan jalan laut perdagangan oleh bangsa Arab jauh lebih maju dari bangsa Barat. Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besa. Benteng Kuto Besa awalnya merupakan bangunan keraton yang pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Masjid Agung Palembang, sebuah masjid paling besar di kota Palembang. Masjid ini didirikan pada abad ke-18. Saat ini telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Makam Lembang. Ini adalah makam Kesultanan Palembang. Kompleks makam ini dikelilingi pagar tembok bata dengan gapura gerbang masuknya terletak di sisi selatan, menghadap ke arah Sungai Musi. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.